misalnya tetap muka kita ya. Ininya materinya udah diambil ya. Kemudian kita tetap untuk simulasinya menggunakan multisim. Kemudian nanti kalau ada ke lab langsung kita praktikum ya. Rencananya dari kampus sudah ada karena pemerintah sudah mengizinkan, cuma kemarin karena meningkat lagi COVID ya, mungkin ditunda itunya. Tapi semester ini kalau tidak ada perubahan yang sangat dalam gitu ya, signifikan, mungkin kita ke lab ya. Nanti kita bertemu di lab nanti. Nah, sekarang kita mulai siapkan itunya ya, multisimnya. Nah, di teorinya kita kan kemarin menggunakan gerbang gitu ya, gerbang gate. Nah, karena di prakteknya itu nanti kita menggunakan IC, nanti di sini ada dua gitu ya. Ada dua caranya dibuat. Saya share dulu nih ya. Saya share dulu, kemudian nanti akan kita inikan. Jadi kalau di teorinya kita itu langsung menggunakan gerbangnya ya, kecuali nanti udah flip-flop ya, sama counter, itu lalu IC. Nah, cuman itu IC-nya bukan IC sesungguhnya juga ya, disusun untuk memudahkan ya. Ini kita menggunakan seperti di lab, persis ya, seperti di lab nanti. Ini ada gerbang ini ya nanti ya. Gerbang kita. Ini ya. Udah kelihatan ya? Nah, ini kita menggunakan gerbang logika dulu, nanti baru kita masuk ke rangkaian yang lainnya ya. Nah, ini. Nah, kalau kemarin kita kan menggunakan ini ya, ada gerbang AND, OR, NAND, NOR, NOT, exclusive OR, sama exclusive NOR ya. Nah, sekarang kita, biasanya kita di ininya kan langsung menggunakan gerbangnya. Nah, karena untuk lab, nah di dalam sesungguhnya itu dia bukan gerbang, dia berupa IC. Nah, seperti ini nanti ya. Berupa IC, nanti kita buat dua-duanya. Ada dua, hasilnya sama nanti ya. Satu, bentuk logikanya. Yang satu lagi kita menggunakan IC, bentuk IC-nya. Nah, seperti ini ya. Cuman di sini nanti IC-nya kalau dalam real-nya ini ada ini ya, yang gerbang biasa ya. Kita gunakan gerbang, kita mulai dulu gerbang N ya, pokoknya. Gerbang N ya, ini dua input, ini nanti tiga input. Nah ya, ini yang biasa kita gunakan, ini menggunakan gerbang. Nah, di dalam prakteknya itu ini, dalam realnya ini ya, menggunakan IC dia. Tidak ketemu nih kita model begini nih. Ini simbol. Nah, dalam prakteknya ini dia. Jadi dalam satu IC itu, gerbang N ini, yang 7408 itu ada 4. Nah, ini dia. Nah, kalau di sini kan, input sebelah kiri, output sebelah kanan. Ini enggak. Inputnya kaki 1, kaki 2. 1A, 1B gitu ya. Itu input. Kemudian outputnya kaki C. Semuanya sebelah kiri kan. Nah, di sini ada 4 ini. Kemudian untuk bisa juga kita gunakan nanti yang kedua nih. Kemarin saya nggak mau ini Pak. Bisa juga nih. Berarti inputnya A-nya di sini, input B-nya sini, ini outputnya. Nah, kemudian bisa juga ini. A-nya kaki sini dia. Nah, ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini 9, 10, 11, 12. Ini kaki 3. Apa? 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 8, 9, 10, 11. Ini dia. Kalau tadi kan dari atas ke bawah ya. 1A, 1B, C. Output. Ini dia output dulu. Output keempat, input A keempat, output B keempat. Jadi bukan dari atas ke bawah lagi. Jadi begini deh. Nah ya. Ini bisa kita gunakan ini. 1A, 1B, outputnya 1Y. Atau 2A, 2B, outputnya 2Y. Nah, dalam praktek ini nanti disumbangkan ke ground. Kalau di sini boleh nggak sambung. Ini harus 5 volt. Kalau ini nggak disambungkan nggak kerja. Nah, kalau di sini bisa kerja simulasinya. Ini harusnya 5 volt, ini ke ground. Ini dia. Tapi ini bisa nggak disambung juga jalan. Jadi ada 4. Boleh pakai 1A, 1B, outputnya Y.
2A 2B outputnya 2Y. 3A 3B outputnya 3Y. Atau 4A 4B outputnya 4Y. Tapi tidak bisa umpamanya outputnya 4Y, berarti dia outputnya harus A 4A 4B, tidak bisa umpamanya 2A 2B ya. Nah ini ya, nanti dua-duanya kita ini karena ini udah persis nih dengan lab. Cuman bedanya hanya groundnya ini nggak sambung, VCC-nya sambung. Kalau dalam praktek ini ground sama VCC harus ground ke 0 gitu ya, ke sini. Sedangkan ini ke 5 volt ya, kalau dalam prakteknya. Nah bedanya di situ. Nanti ini yang 3 nanti ya, nanti sama kita ini kan. Nah baru kita coba dua-duanya ya. Ini yang, nah ini kebetulan yang 3 input gerbang N-nya saya menggunakan ini nggak jalan nih ya, yang nggak ada di sini 7411 ya nih. Ini ada kalau IC-nya ada. Cuman kalau yang bentuk gerbangnya nggak ada. Saya gunakan yang bentuk gerbangnya CMOS. Ya, sama ya. Ini simbol ya. Nah, kalau ini yang IC. Ini dia. Yang sebentar nih. Ini ya saya cek dulu nih. 7411 1A 1B 2A 2B 2C. Ini ya. Ada 3 inputnya ya. 1A. Jadi enggak urut lihat nih. Ya, 1A, 1B, 1C-nya di sini. Outputnya di sini nih. Nah, yang pertama. Ini dia bukan 4 lagi ya. Ini hanya 1 2 3 ya. 1A 1B, 2A 2B, 2C, 3A 3B, 3C, ada 3 IC. 3 input gerbang N. Yang ininya enggak yang simbolnya ini enggak jalan 7411-nya ya. Saya ganti dengan CMOS. Nah, ini dia. Nah, untuk melihat kalau yang IC yang simbol udah kemarin ya caranya kan. TTL ya. Gerbang N 748 ya. TTL. Nah, ini kita ambil kan. Yang ini. Jangan yang IC. Yang IC nanti. UN ya kan, yang semua mana? Nah, ini ya. Yang semua. Ini yang simbol. Yang IC yang pakai IC ini. Nah, kalau kita ambil yang ini dia terbatas nih. Cuman ini ya kodenya. Ambil yang ini. Nah, ini ya. Nah, jadi ambil kita yang IC. Ini kan kebetulan saya isi ininya nih. Nah, yang masih enggak. Jadi dipilih yang IC-nya nanti ya. Dia muncul. Ini kan udah diisi ininya ya. Semua. Tinggal dipilih nanti ininya. Jadi ini yang IC ya, yang ini dia. 4. Ini sebentar nih. Nah, ini yang simbol ya. Simbol nih, sama. Simbol. Sebentar. Sebentar ya. Jadi kita gerbang dasar ini baru ya, gerbang dasar. Jadi dibuat 2 nanti ya. Satu menggunakan apa namanya? Satu menggunakan simbol, satu menggunakan IC. Karena IC itu nanti waktu kita di lab biar nggak kaget. Ya. Kalau di lab nggak ketemu nih yang model begini. Yang ketemunya ya IC gitu ya. IC mau gerbang OR dia, mau gerbang N, mau gerbang NOT, mau gerbang SOR, itu dia bentuknya sama. Ya, bentuknya sama, cuma kodenya saja yang berbeda nanti. Nah, kode ini di atasnya nanti ini kan. Nah, urutan kakinya ini sama. Ini dari atas ya. Kita ini dari atas, ini ada tandanya cowak atau titik di sini ya. Cowak atau titik, berarti dia di sininya ya. Nah, kalau cowaknya ini dibalik gitu ya. Berarti dia sebelah kirinya itu ke 1, ke bawah terus, karena nanti ada yang 16, ada yang 14 ya. Kalau ini yang 14 ya. 1 sampai 7, baru 8-nya di sini, bukan ke sana ya. Ke bawah dia U. Jadi 1, 2, 3, 7, 8-nya ke sini terus. Kalau yang 16, 1 sampai 8, 9-nya di sini. Nah, ini kodenya, ini input A, B, input Y itu output. Nah, kalau sini kan langsung, bentuknya langsung ya. Input pasti sebelah kiri, outputnya kanan. Kalau nggak kita balik ya. Nah, kalau ini tidak. Ini ada inputnya sebelah kiri, outputnya juga sebelah kiri. Kalau sini, inputnya 2 sebelah kiri, outputnya 1 sebelah kanan,
inputnya satu sebelah kanan, satu outputnya sebelah kanan. Ya. Tiap IC itu berbeda, makanya nanti waktu praktikum ada datasheet ya, dikasih buku datasheet. Nah, kalau ini juga sama. Nanti saya lihatin datasheetnya, ininya ya. Saya lihatin datasheetnya dulu. Satu aja ya, nanti yang lainnya juga di ini kan ya, sama ya. Sebentar saya lihatin datasheetnya satu. Itu udah mirip dengan tadi ya, datasheet. Data 74 berapa tadi N sebentar. N aja salah satu ya. 7408 ya, 7408. Nanti kita ambil 740 ini satu ya. Nanti saya tampilkan share. Ini saya tutup dulu ya share-nya. Karena dari fisik itu mirip semua. Jadi IC berbeda dengan analog. Kalau analog transistor walaupun dia banyak yang sama juga ya, bukan kodenya juga. Bentar ya, saya inikan dulu. Nanti kita berdasarkan datasheet kita bekerjanya kalau di lab. Kalau di sini dia sudah dikasih tahu. Tetapi juga itu belum lengkap karena nanti ada apa namanya simbol apa aturan-aturan nanti yang kaki ini harus diapakan, apakah di ground atau di VCC atau dilepas gitu ya. Nanti ada aturan-aturannya untuk gerbang-gerbang tertentu nanti ya, IC-IC tertentu. Jadi dia ada supaya dia kerja. Ya, sebentar ya, saya tampilkan. Dia. Nah, ini datasheet-nya saya contoh. Satu aja, nanti sama ya. Ini datasheet-nya. Yang N tadi ya, yang N tadi. Ntar saya gunakan yang lain. Sebentar ya. Zoom-nya seperti ini kadang bukanya. Ini dia contohnya. Ini tambah urutan kakinya ya. Kalau tadi kan tidak ada urutan kakinya ya. Nah, ini dia. Urutan kakinya seperti ini IC. Kalau ini ada coaknya ya. Jadi ada dua untuk menentukan kaki satu IC itu ya. Dan ini coaknya. Ini dari atas kakinya ke bawah ya. Ininya ngadep ke atas. Ini lihat top view dari atas ke bawah. Nah, ini tadi ya 1A, 1B, 1Y output. Ini urutannya. 1, 7, 8-nya nyebrang ke kanan bukan ke atas ya. Nyebrang ke kanan baru 14. Ini ground, ini VCC. Kalau dalam praktek ini dulu yang sambung. Baru ini kerja. Power namanya ya. VCC ke 5 volt, ground ininya GND ke ground atau ke 0 ya, ke ground. Nah, ini baru kaki satu ke input berarti pakai saklar ya, input karena biar berubah ada tegangan atau tidak, outputnya ke lampu atau ke 7 segmen ya. Nah, ini contohnya tadi salah satu ya bentuk. Nah, ini kalau yang kita tuh pakai nanti ada yang 14 kakinya, ada yang 16. Kalau yang 16 ini sampai 8 ya. 8, 9 baru nyebrang sini. Nah, ya. Yang kalau yang gerbang cuma ini aja. Ini AB ini input,
ya. 1A 1B berarti outputnya 1Y. Y itu output. Jadi kalau untuk output 1Y berarti inputnya 1A 1B. Tidak bisa 4A 4B. 4A 4B 4Y outputnya dan sebagainya ya. Nah ini yang kita buat di simulasi supaya nanti terbiasa di lab. Jangan simbol. Nah kalau simbol ini kita gunakan, nah, ketemu nih di lab nanti. Ketemunya seperti ini. Ya, seperti ini ya. Nah, ini isinya nih, nggak usah kita ini kan ya. Harusnya ada yang bentuk. Ini dia ya nanti hitam nih ya, ininya hitam. Ya. Karena dia dari silikon ya, ini hitam nanti IC-nya. Di sini kodenya nanti tulis kecil gitu ya, kadang nggak tulis jelas makanya harus diperhatikan. Semua umpamanya kaki 14 ini mirip semua, tetapi isinya berbeda-beda. Nah, kode ini menentukan. Tidak bisa kita kalau komponen pasif bisa kita tes. Oh ini transistornya NPN atau PNP. Bisa ya secara ini ya, tanpa datasheet bisa kita. Cuman kan kalau datasheet kita penguatannya berapa itu ketahuan kan, RI Z-in-nya berapa, Z-out-nya berapa, penguatan tegangan berapa baru datasheet. Tapi kalau hanya untuk menentukan kaki bisa. Kalau ini nggak bisa. Tidak semua kaki 1, 2, 3 output, tidak semua. Nanti ada kaki 1 input, kaki 2-nya output. Nah, makanya datasheet ini perlu. Datasheet lihatnya apa? Ya kodenya ini yang terletak di atas ini. Nanti kalau kita di lab nanti ya. Nah, ya kembali lagi yang mau dikerjakan. Ini tadi sebelum tugasnya ya, nanti kita buat semua nanti gerbang dasar dulu. AND, OR, NOT, NAND, NOR, exclusive OR sama exclusive NOR. Ya. Dibuat 2 dengan simbol dan dengan IC. Nah, di sini nanti ada yang kita ubah dia ke ke CMOS. Seperti ini nih. 3 input. Ya nanti ya. Nah, dia gunakan CMOS. Karena 7411 yang menggunakan simbol dia nggak kerja. Nggak ada di sini, nggak ada. 7411 ya. Saya lihat ya. Tetapi yang IC ada, ini yang simbol ya, simbol. Nih yang simbol belah atas ya. Nah, 74 ini kan, 749 ini kan 10-nya sini, nggak ada 11. 10 dan 116. Tetapi yang IC ada. Nah, makanya nanti dia ada dua yang IC ada ya. 7411. Ini ada ya. Nah, yang simbol nggak ada, makanya yang simbol saya ganti deh. Tapi kalau saya nggak mau Pak, yang 3 saya gunakan ini boleh, seperti teori ya. Jadi untuk N3 input kita gunakan 2 N2 input. Cuman output yang pertama tidak langsung ke output, tapi dia masuk ke input kedua, baru ini input ketiganya, baru output gerbang N. Ini sama, boleh ya. Boleh. Nanti itu apa itu? Ini kalau nanti ada gabungan dari gerbang yang nanti itu yang berikutnya ya. Ini kan baru dasar. Kita dasar cuma ini aja. N2 input, OR 2 input, NAND 2 input, NOR 2 input, NOT 1 input pasti ya, inverter. Kemudian exclusive OR 2 input, exclusive NOR 2 input. Nah nanti ini yang 3 ini nanti kalau dia berbentuk rangkaian, itu kan gabungan dari gerbang. Nah dua-duanya sama, buatnya nanti 2 juga, menggunakan simbol dan menggunakan umpamanya nanti saya membuat gerbang N dengan gerbang OR, berarti ini tinggal gampang ya, gerbang N 1 ini. Kemudian kita tambah lagi gerbang OR yang ini umpamanya. Tapi kalau untuk IC-nya tetap 2. Kalau IC itu kan walaupun dipakai 1 semuanya dipakai. Kalau ini kan enggak. Ini kan dia 4 nih sebenarnya salah satu itu ya. Tapi di sini ya ini dia. Salah satu gitu ya. Nah, ini tetap 4-4-nya dipakai, cuman ditampilkan ya, cuman yang kita sambungkan hanya kaki 1. Nah, itu yang gerbang OR ya, gerbang NAND. Kemudian yang kedua tadi kan gerbang OR. Gerbang OR dia sama nih simbolnya nih ya. Itu 3 kaki dia tidak ada mau dia pakai simbol ataupun IC, tidak ada yang 3 kaki untuk TTL, CMOS dia biasanya ada. 3 kaki gabungan 2 core. Ini IC-nya ya. Sama 7432 ini masih sama dengan yang tadi urutannya. 1 2 adalah ini kan, kaki 1 kaki 2 input, kaki 3 output yang pertama ya, atau kaki 3 kaki 4 input, kaki 5-nya output. Kaki 4 5-nya input, kaki 6-nya output. Baru masuk ke sini. Kaki ini kaki 7 ya, kaki 8 output. Udah kembalikannya dari bawah ya. 8 output dulu, baru 9 10-nya input. Kaki 11 output,
12, 13-nya input. VCC-nya nggak usah disambungkan. Tapi kalau dalam praktek harus. Kalau VCC nggak disambungkan nggak kerja. Gerbang NOR ya. Gerbang NOR sama. Buat dua seperti ini ya. Sebentar ini masih direkam kan? Nah, masih direkam ya. Nanti rekamannya diambil kalau kurang jelas ya. Nanti baru minggu depan kita cek seperti praktek sebelumnya ya. Nah ini OR, kemudian gerbang NOT. Nah ini kita lihat nanti ya. Gerbang NOT. Gerbang NOT ini sama, dia 7 juga. Ini lihat ya. Kalau yang ininya ya, bisa besarkan. Dia 7 juga. Tetapi dia kaki satunya input, kaki duanya langsung output. Kalau tadi kan tidak. Kaki satu, kaki dua input, ketiganya output. Kaki satu input, langsung output. Kaki dua input, kaki tiganya, yang kedua nih ya. Yang ketiganya 3 input, kaki 5 dan 6. Nah, ini kebalikannya. Ini kan kaki 7, kaki 8 output, kaki 9-nya input. Kaki 10 output, kaki 11-nya input. 12-nya output, 13-nya inputnya VCC. Nah, ini hanya satu. Boleh, saya gunakan ini boleh. Nah, nanti kalau di rangkaian dia ada lebih dari satu, jadi tidak perlu IC-nya 2. Kalau ini benar ya, kalau gerbangnya ya harus 2. Kalau 2 gerbangnya, 2 gerbang simbolnya. Tapi kalau itu tidak, karena untuk OR dan N tadi, satu IC dia ada 4 OR-nya, 4 N-nya. Tetapi kalau gerbang NOT, karena dia hanya satu input, satu output, berarti dia ada 6. Jadi kalau masih 6 gerbang NOT-nya di rangkaian, cukup satu IC. Yang pertama gunakan ini, outputnya ini. Yang kedua gunakan ini, outputnya ini. Yang ketiga gunakan ini, outputnya ini. 4. Sampai ke 6. Ya. Tapi kalau OR N hanya 4. Jadi kalau ada 3 gerbang OR, tidak perlu 3 gerbang kita buat, 3 IC, cukup satu saja. Bisa nggak 3 IC, Pak? Ya bisa, tapi kan ribet kita tadinya kan rangkaian kita. Ini kan kalau dalam praktek ini kan ini tetap disolder. Walaupun nggak disambung ya, disolder, dibawa ke tempatnya. Tapi kalau ini kan langsung, kalau hanya 4 di sini, ya satu IC saja. Tuh yang satu tadi ya. Ini sama, 7 juga. Ininya sama dengan tadi, bentuk IC tadi ya. Kaki 1 sampai ini 7, 8, ini 14. Nah, tapi dia, kalau kita gunakan 1, 2 input, ya nggak jalan dia. Karena satunya input, 2-nya output. Maka ini kodenya tadi nih, di atas ini nanti kodenya. Kemudian gerbangnya sama dengan gerbang OR dan N. Dua inputnya. Jadi dia hanya 4. Ini bentuknya ya, yang simbol. Tetap dibuat nanti. Yang kemudian yang IC juga dibuat sama. Dia mirip dengan gerbang OR N. 1, 2, kaki 1, 2 input, kaki 3-nya output. 4, 5-nya input, kaki 6-nya output. Kaki 8-nya output, 9, 10-nya input. 11-nya output, 12, 13-nya input. Nah, ini VCC. Ini di simulasi nggak perlu disambung, tapi kalau di praktek harus disambung. Nah, yang gerbang NOR dia kebalik. Kalau tadi OR N sama NAND itu sama. 1, 2, 3 ya. Kaki 1, 2, 3-nya output. 4, 5, 6-nya output. 8 output, 9, 10-nya. 11 output, 12, 13-nya. Nah, kalau gerbang ini, gerbang NOR, ya kebalikan urutannya. Nah, urutannya kebalik. Kayak dia di yang di kanan di sini dia, di sini. Tadi kan, nah ini dia kan. Outputnya dulu. Kaki satunya output. Kaki inputnya kaki 2 dan kaki 3 untuk yang pertama. Yang kedua, kaki 4-nya output yang kedua. 5, 6-nya baru input. Nah, ini kebalik ini kan. Output. Kalau tadi kan 1, 2 output 3. Ini enggak. 3 output 1 output, 2 dan 3-nya input. Nah, maka harus lihat datasheet. Tidak bisa kita kecuali kita udah tahu N OR udah. Kalau enggak tidak semuanya 1, 2, 3 ya. 1, 2 input, 3 output. Tidak, ini dia satunya output, 2, 3-nya input, 4-nya output, 5, 6-nya input. Tadi di sini kan output dulu ya. Ke kini output baru input. Ini enggak. 3, 8, 9, ini 7 lah, 8, 9 input, ini output. 8, 9, 11, 12 input, 13-nya output. Nah, berbeda lagi dia kan. Nah, ini yang kebalik sendiri ini. Kemudian gerbang berikutnya eksklusif OR. Ini dia. 7486. Ini sama 7486. Ini sama dia. 1, 2 input, 3 output. Kalau yang keduanya 4, 5, 6-nya output. Ini sama dengan gerbang. Jadi yang kebalik tadi hanya gerbang NOR ya. Kemudian ini S NOR.
XOR yang dibalik sama dengan NAND N yang dibalik. Nah, ini dia. Nah, di sini dia sama. Gerbang S0 itu di simulasi ini nggak jalan yang menggunakan TTL. Saya gunakan CMOS nih. Kalau yang ini tadi kan TTL-nya hanya yang gate ya, gerbang OR apa N ya, N3 input ya. N3 input tadi hanya N ya, yang ininya yang nggak jalan. Ini kan pakai ini saya. 711-nya nggak jalan. Kalau di sini dia 711-nya jalan, yang IC, yang simbol nggak jalan ya 711. Nggak ada ya, bukan nggak jalan, nggak ada. Cuman kalau S0 dua-duanya, simbolnya juga nih nggak jalan juga. Ini yang aslinya nih, 766 nggak jalan, makanya saya ganti dengan CMOS. Sini juga IC juga CMOS. CMOS ini sama ya, 40 kepalanya. Kalau CTL 74, baru di belakangnya bisa 2 angka atau 3 angka. Kalau angka di tengah itu adalah pabrik ya. Lalu umpamanya 74 LS ini ya, N belakangnya pabrik. Nah isinya nih 74 mulai dari 00 sampai 3 angka belakangnya ya. Kalau TTL dia 40 beli. Kalau untuk SOR itu dia kalau yang S0 ya. SOR, kalau SOR tadi kan 7486. Ya, ini kan. Nah, ini sama. IC sama, simbol sama. S0 tidak jalan dia 74, ini 3 angka dia, ini LS kode pabrik 74266. Ini juga 7426, cuma nggak jalan. Dia ada tapi nggak jalan. Kalau N tadi kan untuk simbol nggak ada tapi IC-nya jalan. Kali ini dua-duanya nggak jalan. Saya gunakan CMOS 4077 4077 ya. Yang ini dia CMOS ya. Ini kan TTL. Tapi ambil yang 5 volt. Karena CMOS dia banyak. Kalau TTL tidak, semuanya 5 volt. Nah ya, saya lihat kan CMOS ya. 74 berapa tadi? 77 ya, BP ya ini. Nah, ini kan 74 77 BP. Ini ada 5 volt. 5 volt ya. Ini nanti dia ada yang di atas 5 volt nanti yang. Ini kebetulan 74. Ini yang 5 volt ya. Nah, saya ini kan. Oh, sini udah ada diinin ya. Ini kebetulan 5 volt nih, ada 10 volt ya. Sama 74 berapa tadi? 4077 ya. 4077 ya. Ini 5 volt, sebetulnya 5 volt semua. 40 nih ya, 5 volt. Ini ada 10 volt, ada juga nih 7477. Ya. 4077 ya. 40 060 7 nih. 77-nya. S0. Ini dia dikasih 5 volt belum tentu nyala. 10 volt dia. Ada juga nih kan 10 volt. Ada 15. Ya, 15 volt nih. 4077. Jadi dia CMOS lebih bervariasi tegangannya. Biasanya itu arus yang lebih besar ya. Jadi tidak perlu kita turunkan. Kalau TTL tidak bisa. Lebih dari 5 volt dia malah hidup terus atau mati nih 15. Sama S0. Jadi kalau TTL ada 3. Nah, di sini kita ambil yang 5 volt supaya karena gunakan TTL ya. Tapi ini di lab nggak ada nih. Nah, kalau nggak ada gimana? Ya udah kita gunakan SOR, kita tambahkan NOT di belakangnya kan. Nah, gerbang NOT, kita udah belajar gerbang NOT tadi. Nah, oke, sama S0 juga itu. Sama juga gerbang NAND kan, gerbang NAND. Nah, tapi kalau di sini gerbang, ini kita gunakan S0 untuk simulasi ya, tapi kalau praktek kita nanti gerbang SOR ditambahkan NOT karena kita tidak ada CMOS. Nah, itu ya yang perlu kalian buat. Nah, nanti ini kan baru ini dulu ya, ini dulu. Nanti baru ini kan baru satu gerbang ya, N sendiri, OR sendiri, NOT sendiri gitu ya. Apalagi NAND sendiri gitu ya. Nah, nanti kalau dalam prakteknya ya jarang yang seperti itu, dia biasanya gabungan ya. Gabungan dari beberapa gerbang tergantung kebutuhan kita gitu ya. Nah, ini yang pertama. Nah, tinggal dimasukin ke sini.
Ini kata dia, ini simbol, tapi dalam praktik kita gunakan dua-dua simbol dan IC ya, karena nanti waktu kita ke lab nggak kaget. Di sini nanti ya. Pada saat N namanya, ini N gerbangnya OR ini, OR 00 outputnya apa? 01 apa? 10 apa? 11 apa? Semua ini ya. Ditambahkan exclusive OR dan exclusive NOR. Nah, ini aja dulu yang untuk apa namanya minggu ini. Minggu besok kita akan tambahkan rangkaian. Jadi rangkaian itu adalah gabungan dari beberapa gerbang, ya. Jadi dia terdiri dari gabungan dari beberapa gerbang. Bentar dulu, saya ini kan supaya ini kan nggak perlu banyak. Nah, yang seperti tadi tidak perlu kita apa namanya katakan dua gerbang N-nya, berarti tidak perlu dua IC. Untuk IC ya, kalau untuk simbol ya tetap mana dua simbol. Cuma simbol tersebut kan dia berasal dari hanya sebagian yang diambil gitu maksudnya ya. Nah, kalau udah IC tidak perlu ada 3 gerbang N ya tidak perlu 30 IC. Cukup 1 IC saja. Gunakan yang pertama, kedua, dan ketiga. Kalau 4, 4. Kecuali umpamanya 5. Berarti kan 1 IC nya 4. Nah, berarti tambah 1 lagi. Berarti kita 2 dia. Dia kalau sampai 1 IC. 2 IC. 3 gerbang, 1. Sampai 4 gerbang ya. Tapi kalau udah 5, berarti 2. 5 sampai 8 nanti 2. Kecuali gerbang not 6. Kecuali lebih dari 6 baru tambah 1. Ya, ini dulu. Ini dulu. Nah, nanti baru ini pengantar aja nanti. Nah, berikutnya kan ini gabungan ya. Jadi kan seperti ini. Ada 2 gerbang N. Berarti kalau untuk gerbang benar ya dibuat seperti ini. Tetapi kalau untuk IC tidak perlu. Ini berarti 1 gerbang 0, 7404, 7408, 7402. Yang ini apa? Ini gunakan namanya kaki 1, 2, 3 output. Ini gunakan 45 output. Atau yang nggak mau ya 45, saya maunya 8 output, 9, 10 input boleh. 11 output, 12, 13 input boleh. Tapi kita kan memilih lebih baik enak kan? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh. Ini kan tidak perlu 4 IC, 3 IC. Kalau ini ya terpaksa berbeda ya. Tapi ini yang sama cukup 1. Kalau gerbang ya 2 gerbangnya ya 2. Yang pakai berikutnya sama yang tidak. Ada gerbang not, ada gerbang OR. Ini N2. Nah, itu nanti ya, yang berikutnya itu. Kalau ini kan persamaannya ya, tugas ini buat nanti. 4 input. Oh, ini tabelnya kalian buat. Kalau di sini kan ada gerbangnya, tabelnya disediakan ya. Nah, ini gerbangnya, cuman bikinlah dalam bentuk simbol dan IC gitu ya. Nah, ini cukup 1. Tabelnya nggak perlu 2 ya. Simbolnya saja yang 1 simbol, 1 IC. Gerbangnya 1 karena sama itu hasilnya. Nah, kemudian ini nanti setelah. Tapi kalau kalian kerjakan nggak apa-apa. Nanti ini. Ya. Jadi yang kita inikan dulu adalah yang gerbang dasar. N OR not NAND NOR S OR sama S NOR. Ini di sini nggak ada ditulis tuh S NOR-nya ya. Nanti tambah 1 S NOR ya. Tuh yang gunakan nanti TTL apa CMOS ya. S NOR. Dia adalah 74266. Tambahkan di sini ya. 74266 sini ya. S NOR. Sini udah ada. Ya. Eksklusif 0. 742. Cuman ini nggak jalan. Kalau aslinya lab jalannya. Di simulasi nggak jalan. Nah, itu aja untuk minggu ini dulu ya. Minggu ini, minggu depan saya cek. Ya. Jadi nggak ada lagi, jangan udah punya semua kan multisimnya? Udah, Pak. Nah, nanti kalau ini umpamanya kampus ini langsung kita praktek ya di lab ya. Mungkin tidak tiap minggu, mungkin kita minggu ini simulasinya, minggu besoknya kita ke lab gitu ya. Bisa ya lihat izin dari kampus dulu. Kalau yang praktek kemarin diperbolehkan,
Yang masih ini kan adalah yang tatap muka. Nah, tatap muka kalau yang sebenarnya yang jadi masalah adalah yang kelas besar. Kalau kita kan di elektro kelasnya nggak ada yang jarang yang besar ya, kecuali kuliah umum. Kalau kuliah kita elektro jarang nggak besar bisa. Kita mudah-mudahan kita bisa tatap muka nanti. Ya, jadi tolong dikerjakan minggu depan minimal yang dikerjakan tadi gerbangnya tadi S or N not sampai yang 6 tadi itu ya. N or not NAND NOR S or S NOR 7 ya. Yang gabungan kalau yang siap silakan. Jadi kalau praktikum ini kita tidak harus 14 ya. Pokoknya kita lebih cepat ya bisa 14. Bisa 10 atau 13 12 gitu ya. Tapi ini cukup banyak nanti. Ini aja yang sedikit ya. Nah, gitu ya. Nanti ininya saya kirimkan ke Google Classroom videonya ya, bisa dilihat lagi. Ya, Pak. Ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Jadi minggu depan sudah siap yang masing-masing gerbang ya. Gerbangnya simbol dan IC ya. Jangan simbol saja. Nanti kalau simbol saja kamu waktu ke lab itu akan bingung karena tidak ketemu tuh simbol. Dia ketemunya seperti IC tadi. Hitam saja kakinya 14, ada kakinya 16. Nah, kalau udah biasa menggunakan simbol, kita tinggalkan, oh nih, di baliknya ada coaknya. Ada coaknya, berarti dia ke kirinya kaki 1, ke kanannya kaki 14. Atau ke kirinya kaki 1, ke kanannya kaki 16. Dia urut ke bawah. 1, 2, kayak U deh ya. 1, 2 ke bawah, ke kanan. 8-nya atau 9-nya ke kanan, baru paling kanannya adalah 14 atau 16. Urutan IC. Nah, sekarang ada juga IC yang keliling. Ya harus ke sini. Ada. IC-nya adalah, kalau tadi kita kan hanya kiri, kanan, atas, bawahnya nggak ada ya, kakinya ya. Ada juga nanti IC yang keliling. Seperti mikroprosesor, itu banyak yang keliling itunya. Ya, banyak, ada yang keliling ya. Nah, makanya datasheet ini lihat. Kalau keliling harus, kakinya di mana kaki satunya? Karena kan ketemu tuh kaki 1 dan kaki terakhir ketemu. Kalau yang tadi kan tidak, masih ada selah ya, masih ada selah antara kaki 7 dan kaki 8 atau kaki 8 dan kaki 9 itu masih ada selah. Nah kalau yang keliling tidak, nah seperti ini kan, ke bawah, nah ini kosong kan, tidak ada di sini. Nanti ada semuanya keliling. Dia biasanya yang keliling itu dia, ini kan persegi panjang ya, yang keliling itu aslinya biasanya bujur sangkar. Kebanyakan itu bujur sangkar yang keliling kaki. Jadi harus kita tahu letaknya, apalagi bujur sangkar. Nah, simbol di sini ada nanti simbolnya. Mana titiknya atau coaknya tadi ya, di simulasi tadi. Nah, dia menentukan, oh ini kaki satunya sebelah sini. Nah, karena dia secara fisik banyak yang mirip. Udah sama malah ya, secara fisik. Cuma ditentukan oleh beda kodenya saja nih. Nah, kalau dalam prakteknya ini kan hitam nih kodenya ada tulis sini. Ada yang putih ya tulisnya, ada yang abu-abu ya di sini. Kadang ya nggak terlalu jelas, makanya harus dipakai pembesar kelihatan di sini. Nah ini menentukan, oh ini kaki, ini menunjukkan kaki satunya kemana ya. Ini ada yang coak, ada yang titik bulat di sini, ada bulat, titik agak besar ya, bulat kecil di sini. Nah ada yang coak begini. Nah, berarti coak itu kita terungkupkan dia, berarti kakinya ke atas ya, kakinya ke bawah. Oh sebelah kiri ini kaki 1, sebelah kanan kaki terakhir. Karena kaki terakhir itu tidak selalu 14. Nanti IC itu macam-macam ya. Ada yang mulai dari paling kecil itu adalah 8 kaki. Top M itu 8 kaki. Jadi satunya sini, 1, 2, 3, 4, 5-nya ke sini. Nanti ada yang banyak, ada puluhannya. Nah, yang biasanya kalau yang besar itu dia keliling nih. Dia segi 4. Membujut sangkar ya. Nanti bisa kita lihat di lab kalau waktu kita ke lab ya. Jadi kita nggak banyak. Nah, itu saja dulu minggu ini. Ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup untuk ketemu minggu depan ya. Kalau nggak ada, kita tutup ya. Nanti disiapkan ya minggu depan yang gerbang 7 tadi udah siap ya. Oh, simbol dan IC-nya. IC. Ya, dua. Karena nanti sebenarnya simbol itu supaya memudahkan aja ya. Kalau IC itu sebenarnya seperti itu. Urutannya seperti itu. Cuman kalau di simulasi, power dan ground-nya tidak disambung. Kalau dalam praktek harus, kalau nggak disambung malah nggak kerja sama sekali dia. Input yang kita kotak-atik, output tidak akan keluar karena dia belum ada
powernya. Nah, kalau simulasi dia powernya boleh nggak ditulis, boleh nggak disambung ya. Nah itu saja ya. Kalau kamu sambung nggak disambung hasilnya sama. Umpamanya ini tadi yang terakhir kita ya. Umpamanya saya sambung nih ke 5 volt yang ini ya. Ini kan dia sambung ini VC ini makanya VDD ini kan CMOS ya, dari FET ini, dari MOSFET. Jadi VDD sama VCS. VDD ini drain, ini source. Kalau transistor dia VCC dengan ground. VCC karena di transistor bipolar. Nah, ini kan, ini ke 5 volt sambungan ke sini. Ini ke ground sambungin ke bawah sini. Nah, untuk simulasi boleh nggak disambung, dan disambung hasilnya sama. Nah, kalau hasil sama, ya lebih baik nggak disambung kok. Kecuali berbeda ya. Nah, itu saja dulu. Minggu ini kita tutup, kalau kita mengucapkan alhamdulillah. Ketemu lagi kita minggu berjam, saya cek ya. Baru nanti saya jelaskan lagi untuk tugas berikutnya. Ya. Kita tutup ya.